Kalau keuntungan sendiri saya mendapatkan 100 juta, Pak Prof juga 100 juta. Setelah sinergi, harusnya masing-masing itu lebih dari 100 juta. Bisa 200, bisa 300, bahkan bisa sampai miliaran. Itu yang disebut dengan sinergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita bisa melanjutkan podcast kita pada hari ini. Motivator kita, Pak Rahmat, sudah ada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu formula ya, yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat, ya, yaitu tentang sinergi. Jadi sinergi itu adalah suatu kegiatan di mana ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang bekerja sama, ya, sehingga hasil yang diperolehnya itu lebih besar apabila dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu produk, kalau kerjakan sendirian, katakan 1 bulan itu mendapatkan 100, ya. Tapi apabila kita bekerja sama, ya, berdua, ya, itu bukan 100, ya, tapi bukan 200, tapi menjadi 300 misalnya. Itu karena ada sinergi, ya. Sinergi itu karena bekerja sama, banyak pengurangan karena ada efisiensi barangkali, ya. Jadi efisiensi biaya, efisiensi penggunaan alat, dan juga barangkali efisiensi karena tenaga kerja kita bekerjanya lebih full dibandingkan apabila sendiri-sendiri. Alhamdulillah pada kesempatan ini, ya, Rahmat telah membuat satu formula. Sinergi itu terdiri daripada 7 huruf, ya, di mana S-nya itu bermakna satukan tujuan, ya. I-nya itu integrasikan kekuatan. Nah, tambah ini kan ada kerjasama. N-nya itu niat yang sama. Dan niat itu harus sama, ya. E-nya itu empati dalam kolaborasi. Kemudian R-nya itu rencanakan bersama. G-nya itu gerakkan serentak, ya. Dan yang terakhirnya itu ada interaksi positif. Itulah poin-poin yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Selanjutnya maka Pak Rahmat diberikan uraian apa makna atau semacam, ya, kepanjangan dari formula yang sangat singkat tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bagaimana kiat meraih sukses dengan sinergi. Tadi sama Pak Prof sudah disinggung, ya, bahwa sinergi itu bukan 100 ditambah 100 menjadi 200. Ya, buat apa sinergi kalau seperti itu, Pak? Misalnya saya dengan Pak Prof bersinergi, masing-masing kontribusi 100. Nanti dapatnya masing-masing 100. Itu bukan sinergi, artinya tidak ada manfaatnya. Kalau masih dapat 100, ya udah sendiri saja. Nah, jadi sinergi itu harusnya dapat lebih dari itu. Kalau keuntungan sendiri saya mendapatkan 100 juta, Pak Prof juga 100 juta. Setelah sinergi, harusnya masing-masing itu lebih dari 100 juta. Bisa 200, bisa 300, bahkan bisa sampai miliaran. Itu yang disebut dengan sinergi. Ya, sama dengan kuda, kalau satu kuda bisa mengangkut 1 ton, 2 kuda itu bukan 2 ton, tapi 3 ton, 4 ton, atau lebih dari itu. Itu yang disebut dengan sinergi. Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, dia juga mengatakan sinergi itu A ditambah B sama dengan C, artinya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan kita. Nah, kekuatan sinergi ini sayang sekali masih banyak orang yang mengabaikannya, Pak. Jadi banyak orang yang lebih suka bekerja sendiri-sendiri. Padahal kalau dengan sinergi,
ya, kita bisa meraih lebih besar. Termasuk sinergi antara perusahaan dengan perusahaan, Pak. Antara individu dengan individu, keluarga dengan keluarga. Itu akan menghasilkan yang lebih baik. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan urai ya satu persatu. Tadi kepanjangannya ya sudah dijelaskan sama Pak Prof. Kita bahas tentang satukan tujuan. Nah, ini adalah prinsip paling penting dalam sinergi, yaitu harus satu tujuan. Kenapa? Karena hanya dengan satu tujuanlah kita bisa saling menguatkan. Kuda dengan kuda yang lainnya itu akan saling menguatkan kalau satu tujuan. Bayangkan, kalau satu kuda lari ke barat, satu kuda lari ke timur, nggak maju-maju, Pak. Maju. Kalaupun satu kuda lari ke barat, satu kuda lari ke utara, itu pun kekuatannya akan berkurang dan jaraknya bisa berubah. Ya. Mungkin kita pernah belajar tentang ilmu vektor ya Pak di fisika. Karena kalau dua arah, nanti resultannya yang tengah itu akan berkurang. Beda kalau satu arah. Artinya, satu tujuan adalah prinsip yang pertama dan paling penting dalam sinergi. Jadi kalau kita mau bersinergi, ya ini harus disepakati dulu Pak. Tujuannya apa? Harus sepakat dua-duanya. Kalau enggak, ya buat apa bersinergi. Jadi yang pertama adalah satukan tujuan. Di dalam perusahaan itu misalnya tujuannya itu mencari untung yang lebih besar gitu ya. Betul, Pak, ya. Atau meningkatkan pemasaran ya. Betul, ya. Atau mungkin misalnya produksi supaya lebih bagus. Oh ini gitu lah. Betul. Ya. Kan kalau di perusahaan ada yang disebut dengan company policy, Pak. Nah, salah satu kan di company policy disebutkan kan visi, misi, tujuan. Nah, itu harus menjadi jiwa semua anggota yang ada di organisasi tersebut. Semua karyawan, mulai dari direktur sampai karyawan lapisan bawah, ya itu harus memahami itu, Pak. Memahami tujuan perusahaan itu apa. Ya tentu semua perusahaan itu tujuannya ya untuk profit. Tapi kan selalu ada ininya, ada misinya. Ya contohnya seperti Apple. Misinya itu adalah bagaimana hidup orang itu menjadi lebih mudah dengan teknologi. Kemudian misinya Microsoft, bagaimana caranya supaya setiap rumah itu ada komputer. Artinya ada misinya. Nah itulah yang harus dipahami oleh semua orang yang ada dalam organisasi tersebut supaya bisa saling menguatkan. Baiklah, yang keduanya I-nya Pak Rahmat. I-nya adalah integrasikan kekuatan. Nah, integrasikan itu ya mirip ya tadi. Kalau diartikan dalam bahasa mudahnya ya integrasi itu menyatukan juga, menyatukan. Kalau tadi kita menyatukan tujuan, sekarang menyatukan kekuatan. Nah, disinilah sangat penting ya peran pemimpin untuk memahami potensi masing-masing yang dipimpinnya. Nah, yang dimaksud dengan mengintegrasikan kekuatan, ya kita menyatukan mulai dari kekuatan individu diintegrasikan. Misalnya ada orang yang kuat di bidang pemasaran dengan ada orang yang kuat di produksi disinergikan. Jangan sampai dipaksakan masing-masing semuanya harus pemasaran, itu nggak pas. Tapi artinya semua kekuatan itu harus dioptimalkan. Setiap orang itu harus dipahami apa kekuatannya. Termasuk ke aset-aset yang lain. Gedung itu apa kekuatannya. Kalau kita punya mesin itu apa kekuatannya. Kemudian harus diintegrasikan ya di bagaimana kita itu seperti seorang orkestra yang meramu semuanya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan bergerak masing-masing, harus bergerak sama-sama. Enggak, kita lanjutkan dengan N. N itu niat yang sama. Nah ini Bapak akan ada pertanyaan ini. Apa bedanya dengan S? Satukan tujuan dengan niat yang sama. Ada apa? Bukan sama itu atau ada bedanya? Ada bedanya, Pak. Yang pertama, satukan tujuan, kita ini bicara secara global. Ya, jadi ini semuanya Pak dari S sampai I lagi itu saling mendukung, suatu sinergi juga itu. Nah, pertama S itu adalah satukan tujuan. Ini secara global, secara organisasi. Bisa dikatakan menyatukan tujuan itu tugas seorang leader, Pak.
Ya, kalaupun kita cuma berdua, pasti ada leadernya. Dalam Islam itu harus ada leadernya. Kemudian kita sepakati satu tujuan. Kita semuanya disepakati satu tujuan. Nah, kalau kita bicara tentang niat, itu akan kembali ke masing-masing. Nah, niat ini, niat yang sama, hanya akan bisa terjadi kalau kita sudah memiliki satu tujuan. Nah, misalnya, Bapak punya sebuah perusahaan. Tujuan kita itu adalah ingin memberdayakan para petani sekitar kita, misalnya. Itu tujuannya. Nah, nanti setiap orang-orang yang ada di perusahaan tersebut, di anggota-anggota perusahaan atau yayasan atau LSM, semuanya harus memiliki niat yang sama dengan tujuan perusahaan tersebut. Ya, ya. Oke. Kita lanjutkan yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu adalah apa tuh? Empati. Ya, empati. Empati dalam kolaborasi. Empati itu artinya kan tepus liro gitu ya. Empati itu lebih ke memahami orang lain. Oh, orang lain. Empati itu memahami orang Ya, lain. ya. Gimana penjelasannya, Pak? Nah, saat kita sedang bersinergi, yang namanya sinergi kan tidak sendiri, Pak. Kalau sendiri ya bukan sinergi. Artinya akan ada orang lain. Saat kita bicara dengan orang lain, kita juga harus bisa memahami kebutuhan orang-orang yang selain diri kita. Saya kebutuhannya A, orang lain kebutuhannya B. Kemudian kita juga harus memahami keterbatasan juga orang lain. Saya keterbatasannya A, orang lain keterbatasannya B. Nah, setelah kita memahami ya kebutuhan orang lain, keterbatasan orang lain, ya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai kita itu ya sebagai contoh lah, saya sebagai leader memberikan tugas kepada seseorang untuk mengantarkan barang contohnya. Oh, kamu bagian ngantar barang, saya bagian QC misalnya. Maksudnya sinergi. Masalahnya orang yang saya suruh mengantarkan barang tidak punya kendaraan, bahkan tidak bisa membawa kendaraan. Kalau kita tidak empati terhadap kekurangan dia, pokoknya kamu harus mengantarkan barang. Maka ya sinergi tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita memahami, orang ini tidak punya kendaraan, misalnya tidak punya mobil, sementara barang yang harus dibawa itu besar. Nah, setelah kita memahami keterbatasan dia, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Bagaimana caranya? Dicari solusinya. Ya. Begitu. Ya. Kan di sana berlaku harus tolong menolong gitu ya. Ya, akhirnya nanti tolong menolong. Enggak, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. R, rencanakan bersama. Nah, setelah kita memiliki tujuan yang satu, yang sama dalam organisasi, kemudian kekuatan kita sudah diintegrasikan. Semua orang sudah punya niat yang sama. Kemudian kita juga saling berempati antara sesama anggota, kekurangan dan keterbatasan, kebutuhan orang lain, ya kita udah saling memahami. Dari pemahaman inilah kita buat rencana. Ya, misalnya contoh kita bersinergi dengan orang yang dia itu tidak bisa komputer. Nah, gimana nih rencananya? Kalau dia tetap harus memegang di bidang misalnya pergudangan yang harus menggunakan komputer, berarti buatlah rencana bahwa dia itu harus kursus komputer misalnya. Kita punya rencana. Untuk apa? Supaya kegiatan pergudangan itu lebih baik. Produksi lebih baik sehingga tujuan yang satu bisa kita raih. Nah, bagaimana kita bisa membuat rencana yang bagus? Ya kita harus sama-sama, semuanya harus dilibatkan dalam rencana tersebut. Ya, saya juga pernah bekerja sebagai quality assurance manager, Pak. Ya, bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa menjaga quality. Saat membuat sistem, semua karyawan itu dilibatkan. Bagaimana caranya? Saya minta masukan, ya, sehingga nanti diramulah sebuah sistem. Sehingga semua orang itu dilibatkan dalam membuat rencana. Rencana seperti inilah yang akan berjalan dengan bagus. Tidak hanya top down aja, tapi harus down to up juga. Ya. Itu kan dalam bekerja sama yang tujuannya itu sinergi, Pak Ahmad ya. Katakan yang bergabung itu 5 perusahaan ya. Betul. Itu yang menentukan sebagai komandan itu siapa tuh?
Ya, itu harus ada kesepakatan, Pak. Oh iya. Harus ada kesepakatan. Nah, nanti kalau sama-sama perusahaan bergabung, merger berarti ya, Iya. merger, nanti siapa yang memimpin? Itu biasanya seringkali berdasarkan kesepakatan. Nah, seringkali ya, kalau kesepakatan itu sulit, nanti ada kriteria. Ya, misalnya kriterianya apa? Nanti akan dilihat siapa yang paling besar memiliki nilai asetnya. Oh iya. Ya, nilai asetnya. Sama kan kalau di rapat pemegang saham juga, Pak. Yang paling memegang kekuasaan, yang paling bisa memutuskan adalah pemegang saham terbesar. Iya. Nah, begitu juga dalam sinergi berbagai perusahaan. 5 atau 10, atau bahkan 2 pun ya, nanti akan diputuskan siapa yang memimpin. Seperti yang saya tahu dulu National Gobel ya, Panasonic itu kan kerjasama dengan Matsushita dari Jepang. Karena modal dari Matsushita lebih besar, akhirnya yang mimpin ya dari Matsushita. Iya. Nah, Gobel itu jadilah wakil direkturnya, tapi direktur utama dari Matsushita. Ya seperti itu, Pak. Atau mungkin sebagai inisiator ya untuk melakukan suatu kerjasama lah. Bisa sebagai inisiator kalau memang ya semua sepakat, Pak. Iya. Itu tidak masalah. Inisiator juga bisa jika semuanya sepakat. Iya. Ya seringkali orang yang tidak menjadi inisiator karena dia berpikir andil saya lebih besar. Maka ya bisa saja dia yang akan menjadi pemimpin. Itu bisa saja. Ya, Intinya kesepakatan, Pak. kesepakatannya. Dan yang selanjutnya G, gerak serentak. Nah, gerak serentak ya ini bisa dianalogikan ya sama tadi ya seperti sebuah kereta roda atau delman yang memiliki 2 kuda atau lebih kan. Delman itu bisa 1 kuda, bisa 2, bisa 4. Kalau 3 jarang ya, biasanya 1, 2, 4. Itu semuanya harus serentak, Pak, geraknya. Kalau misalnya 2 kuda aja, yang 1 sudah lari, yang 1 masih jalan ya, itu tidak akan optimal. Apalagi 4, semuanya harus serentak, semuanya harus dipecut, gerak serentak, baru akan membuat kekuatan yang luar biasa. Nah, dalam bidang sinergi di perusahaan, di keluarga, di antar perusahaan, di yayasan, organisasi lainnya, ya semuanya harus gerak serentak. Nah, disinilah peran pemimpin yang harus menggerakkannya. Jangan sampai yang 1 sudah bergerak, yang 1 enggak. Analogi lain bisa juga, Pak, dalam perahu yang didayung. Perahu yang didayung mungkin kita pernah nonton ya di PON misalnya. Yang 1 perahu itu bisa terdiri dari 10 pemain misalnya, atau 8 atau 6. Itu kalau tidak serentak mendayung, itu tidak akan cepat. Ya. Kalau yang 1 santai-santai saja itu bisa motor. Nah, jadi semuanya harus serentak. Nah, bagaimana caranya supaya bisa serentak? Disinilah perannya seorang pemimpin, memastikan semuanya serentak. Nah, dan bagian terakhir ini, I-nya, interaksi positif. Apa yang dimaksud interaksi positif ini, Pak? Nah, yang namanya sinergi itu kan terdiri dari banyak pihak. Baik itu pihak itu individu, pihak itu organisasi dengan organisasi, maupun perusahaan dengan perusahaan, itu kan akan selalu ada interaksi. Artinya berhubungan, berkomunikasi, saling berbagi informasi. Nah, itu adalah sebuah interaksi. Nah, di sini penting kita itu untuk menjaga interaksi itu dalam suasana yang positif. Bagaimana caranya? Ya tadi, kembali ke tujuan kita yang sama, niat kita yang sama, kemudian empati sama ini. Ya, jadi interaksi positif kalau dalam kondisi baik-baik saja, seringkali itu tidak masalah. Ya, misalnya kita sedang bersinergi, kemudian dalam sinergi itu ya baik-baik saja. Misalnya perusahaan dengan perusahaan, penjualan lancar, produksi lancar, biasanya interaksi nggak masalah, baik-baik saja. Seringkali yang jadi tantangan itu di saat ada masalah. Ya sebagai contoh, saya sudah marketing jor-joran nih, Pak, udah kuat. Tapi kenapa produksi Bapak kok tersendat? Nah, disinilah akan muncul potensi interaksi yang negatif.
Kalau langsung menyalahkan, gimana nih Bapak nggak benar? Saya sudah mati-matian marketing, tapi produksinya tersendat. Itu dengan cara yang negatif. Tapi kalau dengan cara positif, Pak saya kan sudah marketing, kok penjualannya masih seret Pak? Ada masalah apa? Nah dibicarakan. Bicara dengan baik, artinya kembali mungkin ke video sebelumnya yang dibahas oleh Pak Prof, komunikasi di sini. Jadi interaksi positif itu harus memperhatikan bagaimana cara komunikasi. Mungkin tujuannya sama, saya itu mengingatkan perusahaan yang lain supaya ya produksinya bisa berjalan dengan baik. Tapi misalnya dengan komunikasi yang baik, dengan positif. Nah, kalau komunikasi dengan negatif, akhirnya muncul ketegangan. Ketegangan akan memungkinkan munculnya keretakan. Akhirnya sinergi batal, nggak jadi. Tapi kalau seandainya kita bicara baik-baik, kenapa nih produksinya tersendat? Nah, karena komunikasinya baik, dijelaskan. Ya, kami produksinya tersendat. Karena salah satu bahan baku yang kami impor terhambat di bea cukai. Misalnya, oh itu masalahnya. Itu kan di luar kendali kita. Akhirnya, ya udah, gimana nih solusinya? Dibicarakan solusi. Tapi kalau sejak awal udah nyalahin, malah yang bagian produksi marah, Pak. Akhirnya tidak berjalan dengan baik. Jadi semua interaksi harus dijaga dengan positif. Ya bagaimana caranya? Ya tadi, dengan komunikasi yang baik. Formulanya apa tuh Pak? Awasi ya Pak? Awasi. Silahkan bisa ditonton di video yang lain di channel ini. Oke, baik. Baiklah, Mbak Rahmat dan para pendengar sekalian, tampaknya kita sudah mendengarkan ya urian dari formula sukses dengan sinergi ini ya. Jadi memang perlu sinergi ya. Sebab kita itu hidup tidak sendirian ya. Mengerjakan sesuatu sendirian itu capek ya. Akan mengeluarkan energi yang sangat besar dan juga kemampuan kita juga terbatas ya. Tapi apabila kita bisa bekerja sama dengan orang lain ya, bukan saja kita akan sukses sendiri ya, tapi suksesnya akan lebih besar ya, karena ada dorongan sinergi tadi ya. Jadi ada faktor-faktor lain apabila dikerjakan sendiri lebih mahal dibandingkan apabila kita bekerja sama orang lain. Maka Pak Rahmat diberikan kesimpulan dari ya formula yang Bapak buat tersebut. Oke, nah kita ambil kesimpulan ya dari apa yang kita bicarakan kali ini. Salah satu caranya supaya kita itu bisa sukses, peluangnya lebih besar, bisa hasilnya lebih besar, yaitu dengan cara bersinergi. Kekuatannya itu sangat dahsyat. Ya, jadi satu kuda 1 ton, 2 kuda itu bukan 2 ton, tapi bisa 3, bisa 4, bahkan bisa sampai 10 ton. Itu kekuatan dari sinergi. Nah, ada beberapa tips ya bagaimana cara menjalankan sinergi dengan baik ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki satu tujuan. Kalau nggak satu tujuan itu bukan sinergi. Atau kalaupun sinergi hasilnya tidak akan optimal. Kemudian yang kedua adalah integrasikan semua kekuatan yang ada dalam komponen-komponen sinergi tadi, terutama kekuatan SDM-nya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki niat yang sama. Niat apa? Ya tadi, tujuan tadi. Tujuan yang satu. Semuanya harus memiliki niat untuk mencapai tujuan yang satu itu secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, kita harus empati. Ya, dalam berkolaborasi artinya memahami kekurangan, keterbatasan, atau kebutuhan dari semua komponen yang ada dalam sinergi tersebut. Kenapa? Supaya tepat dalam mengambil keputusan. Kemudian yang R yaitu rencana secara bersama-sama. Jadi jangan masing-masing. Yang namanya sinergi ya harus bersama-sama, termasuk dalam membuat rencana. Nah, setelah ada rencana, maka kita harus bergerak. Ya, G-nya sinergi, G-nya adalah gerak. Geraknya harus serentak. Ya, mungkin ya adanya gerak serentak juga sesuai dengan jadwal. Tidak benar-benar serentak, tapi searah mengarah ke tujuan yang sama. Jangan sampai seperti dalam delman yang satu kuda arah ke barat, satu kuda arah ke timur, yang gak maju-maju. Kemudian yang terakhir adalah interaksi positif. Jadi dalam bersinergi, kita akan bekerja sama dengan banyak pihak. Saat berinteraksi,
usahakan selalu dalam koridor yang positif. Terutama saat masalah yang muncul. Ya seringkali kalau masalahnya baik-baik saja, komunikasi juga baik. Tapi saat ada masalah, disinilah tantangannya. Dan kita harus tetap menjaga interaksi secara positif. Begitu Pak, yang kira-kira. Baiklah para pemirsa sekalian, ya. Itulah satu formula yang sangat singkat, ya, mudah diingat. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang lebih besar, tidak kerja sendiri, tapi bekerja sama dengan orang lain, yaitu melalui yang namanya sistem sinergi. Ya. Bagi saudara-saudara yang sudah melaksanakannya, ya mudah-mudahan ya, formula ini bisa membantu. Barangkali dalam pelaksanaannya itu ada kekurangan. Tapi bagi yang belum melaksanakannya, cobalah ya bersinergi ya. Sebab kerja sendiri itu capek. Ya. Tapi apabila kita kerja di orang lain itu biasanya kita bisa tolong menolong, mungkin dalam bidang permodalan, mungkin dalam bidang produksinya, atau mungkin juga dalam bidang pemasarannya. Ya. Jadi sinergi atau kerjasama itu memang sangat dianjurkan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.